Apa sih yang biasanya diperhatikan oleh seorang wanita ketika ada pria yang mendekatinya atau dari seorang lelaki yang lagi PDKT sama dia? Stay tune, di video hari ini kita akan membahas 8 ciri-ciri apa sih yang diperhatikan oleh seorang wanita dari seorang cowok. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Angelika di Theta Omega TV Channel. Misi dari channel ini adalah untuk membawa inspirasi, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, di bidang relationship, di bidang spiritual and mental health. So, please subscribe di channel kita. Dukungan kamu dengan subscribe, like, itu sangat-sangat kita hargai banget. Thank you ya. So, hari ini kita akan bahas nih tentang relationship. Kamu pasti kepengen tahu dong, seorang pria tuh kepengen tahu biasanya nih, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran seorang cewek? Apa aja yang dinilai sih dari seorang pria ketika dia ketemu seseorang nih, cewek yang dia suka? Nah, biasanya tuh kita yang cewek itu satu nih menilainya, tentu aja pertama-tama penampilan ya. Penampilan seperti apa? Satu, tinggi badan. Ya, tinggi badan itu pengaruh banget. Tetapi ada juga, bukan berarti kita yang cewek ini selalu cari cowok yang very tall. Oke, very tall is one benefit for you if you are, ya. Tapi juga cowok yang bisa memakai pakaian yang membuat dia kelihatan oke, kelihatan tinggi. Jadi dari cara berpakaiannya, sebenarnya kalau mengenai penampilan itu kita ngelihat apakah orang ini, pria ini tahu berpakaian yang pada tempatnya. Misalnya, kamu lagi menghadiri acara-acara yang semi resmi informal. Nggak oke dong kalau kamu pakai celana yang baggy, celana yang yang kamu kelihatan lu mau ke pantai gitu kan, nggak pantas. Tetapi ya tahu kapan berpenampilan yang baik, kapan berpenampilan yang baik dan yang pas untuk situasi dan juga untuk diri kamu. So penting banget untuk kamu tahu nih, kamu coba padu padan sendiri. Gue itu cocoknya pakai baju apa? Kalau untuk situasi ini, gue cocoknya pakai baju apa untuk situasi yang itu, ya. So, kedua, apa yang suka diperhatikan oleh seorang wanita dari seorang pria? Maturity atau kedewasaannya. Maturity ini mencakup bagaimana dia menyikapi masalah. Satu. Yang kedua, bagaimana dia handle emosinya. Kalau buat kita yang para cewek, kalau seorang cowok yang dia sendiri nggak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan emosinya, bagaimana bisa dia menjadi pacar yang baik atau jadi kepala rumah tangga yang baik, ya. Jadi apakah tidak boleh marah? Tentu aja boleh marah, misalnya ya. Tetapi ada cara-cara yang lebih baik untuk menyatakan ketidaksetujuan atau kemarahan. Jadi tingkat maturity itu diukur dari hal-hal itu. Dan juga bagaimana dia menyikapi hidup, ya. Jadi apakah dia orang yang optimis, apakah dia orang yang pesimis, itu juga ya kadang-kadang itu pengaruh juga ke kita sih. Oke. Yang selanjutnya, balik lagi ke soal penampilan. Kalau tadi saya ngomong soal penampilan luar, yang ini saya ngomongin tentang kebersihan dan kerapihan. Biar bagaimanapun kita para cewek rada ilfeel dong kalau ngelihat cowok yang jari-jarinya itu kukunya hitam-hitam selalu. Sesekali sih nggak apa-apa. Misalnya kamu lagi ngebantuin papi kamu atau ngebantuin seseorang ngeduk-ngeduk tanah, oke lah jari kamu hitam. Tetapi kalau all the time, setiap kali pergi bareng, entah kamu pergi ngerjain tugas bareng, entah kamu pergi kencan bareng, atau di segala situasi, suasana, jari-jari kamu selalu hitam. Kayaknya kamu hampir nggak pernah cuci tangan deh kalau kayak gitu. Dan kalau cuci tangan tuh seenaknya aja gitu ya. Oh my god, kalau kamu nggak bisa perhatikan kebersihan diri sendiri, bagaimana kamu bisa memperhatikan cewek kamu? Selanjutnya, bukan cuma ngurusin penampilan nih guys. Seorang cewek yang juga berpikir untuk dewasa gitu ya, untuk video-video di channel gue ngomonginnya tentu aja lebih tentang masa depan ya. So, seorang cewek yang kepingin pria yang maksud untuk menjadi seorang calon yang suatu hari nanti, dia ingin seseorang pria yang tahu tentang financial literacy. Oke, bukan berarti mau tahu tentang saldo bank ya, bank balance. Oke, kalau cewek yang pengen tahu saldo bank balance sih, mungkin tuh rada-rada matre ya. But yang gue maksud,
lu itu nggak buta-buta banget soal financial. Jadi harus tahu gimana tentang manage keuangan, ya. Jadi kalau lu pas lagi ngobrol nih, bisa nih ngobrolnya yang enak gitu. Terus kayak gitu, kalau ditanya sedikit tentang keuangan, lu juga ngerti. Wah, kelihatan banget tuh lu pinter. Itu plus point banget. Kamu nggak perlu punya degree di bidang keuangan, master, MBA, bla bla bla, nggak perlu. Tetapi yang very basic, you've got to know. Bagaimana caranya? Gampang banget. Banyak banget video-video kita. Nah ya, lu nonton ini biar lu punya financial literacy. Financial literacy itu maksudnya knowledge about keuangan dan bagaimana mengelola keuangan kamu. Dan satu lagi, tentu aja sih kalau cewek yang tahu lu ngutangnya banyak banget dan lu nggak ngerti cara manage utang lu sendiri, gimana kamu bisa membiayai dia satu hari nanti. So make sure kamu juga kalau memang kamu punya hutang-hutang, kamu juga nonton beberapa video kita tentang gimana ngeberesin hutang, ya. Itu penting banget. Jadi plus point banget deh buat seorang cewek, apalagi yang cewek yang memperhatikan masa depan. Selanjutnya adalah tata bahasa, ya. Jadi seorang plus point banget buat seorang pria kalau dia tahu kalau dia bisa mengatakan dan bisa ngobrolnya ini dengan tata bahasa yang baik. Tata bahasa yang baik, yang sopan, itu nunjukin level lo gitu ya. Nunjukin level kamu itu orang yang berpendidikan. Dan buat seorang wanita ya yang mikirin masa depan, kalau dia hidup dengan seorang pria yang memiliki level pendidikan yang baik ya, itu artinya bisa punya masa depan yang baik dan bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Actually, level pendidikan yang asli, maksudnya secara akademis, itu nggak ada pengaruhnya sih. Bisa aja orang yang punya pendidikan yang tinggi banget, tapi ngomongnya itu pakai bahasanya yang nggak oke. Bisa banget ya. Tapi sebenarnya level pendidikan yang aku maksud di sini adalah levelnya kamu di dalam diri kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa bisa ditentukan dari gimana cara kamu bicara, ya. Cara kamu bicara, cara kamu membawakan diri, ya. Apalagi kalau misalnya nih suatu hari mau dikenalin sama temen. Nah, mau dikenalin sama orang tua apalagi. Kalau kamu nggak ngerti tata bahasa yang baik, ya, tidak bisa menampilkan diri dengan cara yang sopan dan baik, itu jadi minus kan? Nah, tapi kalau kamu bisa, wow. Tapi kalau kamu orangnya bisa fleksibel, outgoing, tahu kapan bicara yang A, kapan bicara yang B, itu plus banget buat kamu. Next, juga adalah humoris. Nah, lu jadi orang sopan bukan berarti lu nggak boleh humoris. Plus poin banget bagi seorang pria yang bisa ngebuat cewek itu ketawa, ya. Kita hidup di dunia ini udah banyak banget masalah kali ya, guys. Nah, maksud gue ya dalam perjalanan hidup nggak enak banget kalau lu tuh udah punya banyak masalah, terus udah gitu pasangan lu juga orangnya terlalu serius. Blah. So, sekali-kali belajar untuk jadi humoris. Belajar untuk melihat kehidupan ini dari sisi yang positif. Jadi artinya lu bisa ngebecandain dan karena bisa ngetawain diri lu sendiri, bisa ngebawa situasi itu enak, gitu ya. Jadi itu plus poin banget. Lu bisa hibur cewek lu pada saat dia sedih kalau lu seorang yang humoris. Kamu bisa membuat orang tertawa gitu ya. Dan serunya humoris ini sebenarnya bisa dipelajari loh. Orang yang paling bahkan seorang Charlie Chaplin sekaligus, yang dulu tuh Charlie Chaplin tuh terkenal sebagai ikon pelawak zaman dulu. Dia itu sebenarnya ya bukan orang yang selalu bahagia. Malah kadang-kadang dia itu orang yang sangat sedih. Tetapi dia belajar membawakan dirinya bagaimana dia bisa menjadi orang yang humoris dan selalu membuat orang lain ketawa. Ya, jadi apapun itu belajar untuk jadi humoris, apalagi di depan cewek kamu dan juga mungkin untuk lingkungan sekitar kamu. That will be a plus point for you. Next adalah bisa menjadi pria yang atentif peduli ya. Jadi kalau kamu seorang teman, mulai dari teman dong ketika kita PDKT. Kamu bisa menjadi teman yang tahu kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda, kapan waktunya ngedengerin cewek kamu atau ngedengerin teman kamu ini ketika dia lagi perlu teman curhat, perlu seseorang untuk bisa sharing. Dulu plus poin banget deh buat dia. Itu menyentuh hatinya di dasar lubuk hati yang terdalam. Jadi belajar untuk bisa menjadi seseorang yang tahu kapan mendengarkan, tahu kapan harus memberikan nasihat. Kadang-kadang lu tuh nggak perlu kasih nasihat sih. Cewek itu kadang-kadang hanya perlu didengerin. Jadi you've got to know
when is the time, ya. Dan tahu kapan. Jadi lu bisa menjadi safe haven for her, gitu. Jadi tempat yang aman, tempat perlindungan yang oke buat dia. Itu ada plus point banget buat kamu. Last but not least, dan menurut gue ini penting banget. Jadi cowok, gitu ya, jangan yang jadi seseorang yang terlalu needy dan posesif. Aduh, buat gue pribadi, dan gue yakin buat banyak cewek, kalau kamu seorang cewek yang nonton video ini, komen tentang hal ini ya. Aku gak suka cowok yang terlalu needy dan posesif. Jealous dikit mah boleh dong, cemburu yang sehat, yang bikin kita merasa tersanjung. Tetapi bukan menunjukkan kamu posesif dan needy sampai nih misalnya nih tiap kali ketemu, apalagi kalau belum jadi pacaran ya. Lihat dong handphone lu, tau-tau udah scrolling terus itu ini siapa, mampus dah. Apalagi kalau kamu lagi pacaran dan kamu punya pacaran yang kayak gini, hati-hati juga. Itu ngarah-ngarah ke toxic relationship ya. Kita ada nanti topik-topik tentang toxic relationship. Itu ada isu itu soal mentally ya kan. Cowok itu ada isu. Jadi kalau lu jadi seorang cowok ya dan kamu sadar kamu punya kecenderungan seperti ini, beresin deh. Kalau emang kamu kepingin jadi cowok yang ideal, yang disukai banyak cewek, lu beresin hal yang satu ini. Well, tungguin ya guys, buat para cewek, kita juga akan ada video tentang gimana sih ngelihat tanda-tanda seorang cowok have a crush on us. Ini ditunggu-tunggu banget kan? Oke, nah buat kamu yang belum, sekarang waktunya untuk subscribe di channel kita dan juga tekan tombol bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan topik-topik kita. Kamu juga boleh request topik di komen di bawah ini. Jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya yang ada di topik yang sama maupun di tema-tema yang kamu perlukan lainnya. Saya dengan Angelica Real Savio, thank you for watching this video. Saya dengan Angelica Real Savio, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.